Setelah bergulir cukup panas di media sosial, perseteruan Nikita Mirzani dan Fitri Salhuteru akhirnya memasuki babak baru. Baru-baru ini, Nikita diketahui melaporkan 2 kejadian luar biasa ke Polres Jakarta Selatan. Namun, untuk pemeriksaan mengenai apa yang dilaporkan, Nikita meminta untuk menunda karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Di media sosial pun beredar surat laporan yang dibuat Nikita dan ternyata dilayangkan terhadap Fitri. Menurut sang kuasa hukum Fahmi Bahmid, kliennya sebenarnya sudah tidak mau melaporkan kejadian dalam dirinya. Namun, ada hal luar biasa yang sampai akhirnya Nikita melaporkan ke pihak kepolisian. Mereka juga menyertakan sejumlah barang bukti yang menegaskan bahwa memang ada pencemaran nama baik di sosial media yang dilakukan oleh terlapor. Si nenek Niki kesel ya kalau ada nenek-nenek lain ngurusin hidup kau. Biasa kan hidup kau nenek Niki diurusin ngurusin hidup orang lain. Enak hidupnya diurusin nenek lainnya. Nenek Niki mau kemana? Mau ke Purwakarta, main sama nenek-nenek lagi ya. Aduh, nenek-nenek yang kau bawa bisa apa? Bisa ngelus-ngelus kendi, bunyi terus. Gitu ya nenek Niki. Semangat ya cari apa nanti. Semangat ya. Jangan lupa rayu anak kau biar pulang biar bisa cari uang lagi buat kau. Hai. Nenek, giliran ada orang yang bales. Ya baleslah, repot amat. Kalau nggak mau dibilang takut, lawan aku. Bilang aja sekarang kau sudah tidak bertaring. Info lagi, lari kemana naik kereta? Semangat. Lagian ya nenek biadab, tidak tertarik aku juga mau tahu urusan kau dengan hukum-hukum itu karena aku sudah tahu endingnya di mana. Sudah tahu endingnya di mana. Aku cuman gelai, aku tuh cuman gimana ya? Aku cuma mau lihat temen kau tuh siapa yang ada di samping kau. Karena kan udah tahu nenek-nenek ini itu bual. Kau masih mau diajak gijuk, diajak. Sudahlah, kau tahu diajak apa aja. Dimintain uang ya? Jangan mau. Nah kalau dia Markus, kalau aku bukan. Yang jelas ada laporan yang dilakukan kita, nanti lebih mendetailnya itu tanya ke humas ya, karena saya belum pegang. Setelah ditandatangani itu kalau nggak salah dipegang sama stafnya Niki bukti laporannya, jadi harus saya baca dulu. Yang jelas ada dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Seperti apa itu berasal dari postingan, ada postingan-postingan dan juga ada 2 laporan polisi yang dilakukan sama Niki. Dan itu yang laporan polisinya itu dua-duanya terkait dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang menimbulkan kerugian. Seingat saya menerapkan undang-undang yang terbaru tahun 2024. Nah, Niki lapor sekitar jam 3 kalau nggak salah, jam 2, jam 3 sama saya. Dan untuk diperiksa dalam minggu ini. Jadi bisa kalau hari ini nggak mungkin besok atau Jumat. Saya belum tahu ya apakah Niki sudah di Jakarta. Yang jelas kemarin itu langsung ke bandara. Ada 2 laporannya, satu terkait dugaan tindak pidana sama pencemaran nama baik dengan postingan-postingan. Satunya lagi juga sama dengan postingan-postingan. Jadi saya tidak boleh terlalu mendetail. Yang jelas yang dilaporkan itu dalam lidik. Terlapornya? Dalam lidik terlapornya. Satu atau Dalam lebih? lidik itu nggak ada inisial. Itu tergantung nanti bagaimana proses penyidikan. Jadi dalam lidik itu bagaimana penyidik, karena itu bisa kemana saja yang terkena dengan persoalan itu namanya proses dalam lidik. Kalau dalam lidik itu nanti akan dicari nih, ini diposting siapa, disuruh siapa dan sebagainya. Nah, ini saya kasih
keterangan singkat, Anda sudah bisa paham nih. Diposting, nanti yang diposting itu akan dicari. Anda mau posting disuruh siapa. Nah inilah prosesnya dalam lidik. Bang, artinya akun atau Udah nanti tanya penyidik lah. akun atau seseorang bang yang dilaporkan bang? Kan dalam lidik. Akun atau seseorang nama baik itu kapan bang? Baru-baru ini atau sudah? Ada 2 kejadian Desember sampai sekarang kalau nggak salah ya. Terus ada lagi kemarin atau nggak salah. Saya pasti bawa bukti, nggak mungkin saya lapor tanpa bukti. Saya kan selalu dengan data. Tapi kalau Anda tanya datanya apa, saya nggak boleh sampaikan. Bang, tapi kerugian Berarti itu- saya membocorkan proses pemeriksaan. Saat dikonfirmasi, pihak Polres Jakarta Selatan pun memberikan informasi bahwa memang benar Nikita melaporkan 2 kasus terhadap sosok berinisial FS. Lebih lanjut, di antara poin yang membuat Nikita tak terima adanya postingan yang mengganti wajah dan tubuhnya dengan hewan. Selain itu, ada pula perkataan yang menuding Nikita positif terkena virus HIV. Terkait hukuman, laporan yang dilayangkan Nikita memiliki ancaman hukuman lebih dari 5 tahun penjara. NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk melaporkan 2 kasus ya. Jadi untuk kasus pertama yaitu di LP 507, kemudian pelapor adalah NM sendiri dan korban. Lanjut untuk terlapor masih lidik. Yang dilaporkan adalah Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 kemudian dengan junto 45 ya untuk di Undang-Undang ITE. Itu kemudian juga yang yang menjadi penyebab kenapa NM melaporkan ya. Untuk yang pertama yaitu wajah dan badan korban diganti dengan badan seekor hewan ya. Jadi yang di pasal 507 yang dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Kemudian dengan keduanya yaitu pasal 508 2 Romawi 2025 dengan pasal yang diterapkan di sini adalah pencemaran nama baik melalui media elektronik, sama dengan pasal 27 kemudian junto 45A. Pelapor dan korban adalah NM, terlapor adalah FS itu ya. Dan yang menjadi kenapa NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan dengan melaporkan kasus yaitu melihat postingan melalui IG dengan kata-kata atau perkataan yang tidak baik tentunya, yaitu dengan korban disebut positif HIV. Itu yang kemarin NM datang ke Polres Metro Jakarta Selatan. Mungkin Ancaman hukumannya jelas ya di sini di atas 5 tahun ya. Jadi nanti kita update kembali setelah jika memang ada saksi-saksi juga yang diberikan, karena memang saksi-saksi itu akan diberikan nama-namanya. Iya. Menelisik balik ke belakang, Fitri Salhuteru memang kerap menyindir Nikita Mirzani lewat unggahan di media sosial. Salah satunya, ia memang pernah mengatakan hal diduga kuat menuding Nikita positif HIV. Di sisi lain, Nikita mengaku bahwa dirinya melaporkan ke polisi karena dianggap sudah sangat keterlaluan dan terlalu merugikan. Aku barusan ditelepon lagi makan sampai berhenti makan nih. Ini berita yang perlu aku sampaikan. Tercekat nih aku sampaikan. Kalau kalian pernah berurusan atau berhubungan dengan wanita biadab itu, sebaiknya kalian tes HIV ya. Sebaiknya kalian tes HIV. Karena kalau aku menyuruh dia untuk tes, pasti dia gak akan mau. Dia bisanya merintah, gak mau diperintah ya. Untung aku tuh gak pernah satu piring, gak pernah gantian sendok. Karena aku tuh bisa sharing minum, makan itu cuma sama anak aku yang aku lahirkan. Sama yang lain aku gak pernah ya.
sama suamiku deh yang aku udah tes kesehatannya. Nih informasi penting, entah betul atau enggak, menurut informasi seorang dokter dia HIV. Ya, paham dong siapa yang aku maksud. Gue itu kan orangnya paling nggak suka ngelapor-laporan ya. Pertama buang waktu, kedua ya nanti akan menguras pikiran gue gitu kan ya. Tapi karena ini sudah keterlaluan ya bang, sudah keterlaluan, didiemin terus gitu kan. Ya sudah mau nggak mau kita lapor ke kepolisian. Kuasa hukum Nikita, Fahmi Bahmid, menjelaskan bahwa kerugian yang dialami oleh kliennya diduga mencapai miliaran rupiah. Segala tudingan yang dilayangkan sedikit banyaknya mempengaruhi nama baik Nikita. Namun ia mengatakan bahwa saat ini status laporannya dalam lidik, yang berarti akan digali lebih dalam dan mungkin akan menyasar pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan tindakan tersebut. Kerugiannya miliaran karena itu bisa mengganggu dia, tapi kan harus dibuktikan sama Niki nanti akibatnya itu apa. Nah akibat ini Niki yang tahu, misalnya akibat ini menyebabkan dia terganggu nih pekerjaannya dan sebagainya. Ya nanti dicari siapa yang memposting, begitu yang memposting ketahuan disuruh siapa. Jadi itu prosesnya dalam lidik istilahnya, jadi supaya kita tidak salah melaporkan orang. Jadi yang dilaporkan Niki memang ada postingan terhadap dirinya, ada postingan terhadap kalimat-kalimat, dan juga begitu ditanya siapa pelakunya, saya minta dalam lidik saja supaya proses itu bisa maksimal untuk mengetahui siapa yang memposting dan siapa yang menyuruh memposting nantinya, seperti itu. Ada hal-hal yang luar biasa di dalam postingan itu yang menyebabkan Niki ngambil sikap. Niki kan selama ini diam. Dia nggak pernah lapor polisi lagi sejak kejadian kasus yang dia laporin di Polda. Jadi nggak pernah lapor. Berarti ada hal-hal. Saya pun tidak tahu karena saya pada saat itu saya ada di dalam persidangan. Niki telepon, saya di pengadilan ya. Niki telepon, ada apa nih? Bang, kita ke Polres Jakarta Selatan. Oke. Tak hanya dengan Fitri Sahuteru, sebelumnya Nikita juga diketahui telah melaporkan Fadel Bajide atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap putrinya Laura Mezani. Rencananya hari ini Fadel akan diperiksa setelah sebelumnya meminta penundaan. Bahkan ada kabar yang menyebut Fadel akan dijemput paksa pihak kepolisian jika lagi-lagi mangkir dari pemeriksaan. Hal itu menimbulkan spekulasi kuat bahwa Fadel akan dijadikan tersangka. Nikita pun mengatakan dirinya akan menggelar konferensi pers untuk Loli guna menceritakan semua tentang yang terjadi selama ini. Kak Niki, ini kan juga kemarin rencananya ingin preskon bareng Laura, tapi akhirnya di cancel. Mungkin itu gimana Kak Niki? Bukan di cancel, kan si Kang Sumir menunda. Preskon itu akan terlaksana ketika si Kang Semir udah dipanggil polisi. Itu anak akan dipublish, ya kan? Karena harus dari mulutnya Laura sendiri. Kejadian ini diceritakan kan hanya dia yang tahu. Iya. Kan gue bilang apapun yang gue omongin itu selalu benar fakta, tapi kan selalu terhalang sama waktu, ya kan? Ya ini kan sekarang seiring berjalannya waktu, ya kan kalian lihat sendiri prosesnya membaik. Cuman gue agak bingung aja kalau si Laura membaik kok ada yang nggak suka gitu. Kan ini ya, biar gimana pun kan anak yang lahir dari rahim gue ya. Kalau dia membaik kan harusnya orang happy, senang. Tapi kan ini ada beberapa pihak yang nggak suka dengan kesembuhannya Laura gitu kan, dengan lebih baiknya Laura.